Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, dan semua yang diada-adakan di dalam agama, baik dalam perkara amalan, lebih-lebih dalam masalah akidah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah menyesatkan, kesesatan dan menyesatkan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini diberi kesempatan oleh Allah dan kemudahan untuk bertemu di dalam majelis ilmu, yaitu suatu majelis yang merupakan bagian dari taman-taman surga. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan ila riyadin min riyadil jannah, kepada suatu taman dari taman-taman surga, yaitu ia adalah majelis ilmu, halaqah ilmu, majelis yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, yang memang berbeda. Majelis ilmu bagi orang yang beriman, ia adalah merupakan tempat yang sangat nyaman, sebagaimana ia adalah merupakan tempat peristirahatan dari segala kesibukan. Lebih-lebih yang diceritakan adalah surga. Sebagaimana orang yang hanya dunia keinginannya, mereka ingin menghilangkan kepenatannya dengan refreshing ke tempat-tempat wisata, di mana di sana mereka bisa beristirahat dari kesibukannya. Nah, bagi orang yang beriman, majelis ilmulah tempatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada penghulu kita kelak di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap umat beliau pasti masuk surga, pasti. Kullu ummati fil jannah, tiap umatku
semuanya di surga, pasti kata Nabi. Tapi ada pengecualian, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi umat Nabi hidup setelah Nabi, hidup di zaman Nabi, termasuk umat Nabi. Tapi kalau dia tidak mau, maka tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak mau? Kata Nabi, man asani faqad abah. Orang yang bermaksiat kepadaku, yang yakni tidak mau mengamalkan sunnahku, maka sungguh dia berarti tidak mau. Maka semoga kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang mencintai sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu Islam. Al-Islam sunnah, wa sunnatu al-Islam. Ya. Islam itu adalah as-sunnah, sunnah itu adalah Islam. Maka kalau kita berislam berarti tunduk kepada sunnah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam ini insya Allah kita akan membacakan tafsir ayat 29 yang kita beri judul di sini, iman karena keinginan akan beroleh bimbingan. Sebelumnya kita telah mengambil pelajaran dari ayat 28, bersabar dengan orang-orang yang soleh. Dilanjutkan dengan bahwa iman karena keinginan akan beroleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti yang tersirat dari dua judul ini adalah bahwa tidak mudah bersabar itu. Ya. Tidak mudah bersabar itu dan butuh bimbingan. Siapa yang beroleh bimbingan adalah dia yang iman karena keinginannya dia sendiri, bukan karena paksaan. Iman yang berdasarkan fitrah yang ada di dalam dirinya, kesucian hati dan pikirannya. Itu maksudnya. Makanya dibuka ayat ini dengan ulil haqqu mir rabbikum. Mari kita baca. Semoga setelah mempelajari ayat ini kita beroleh ilmu yang bermanfaat dan pemikiran kita semakin cerdas dan jernih. Karena fungsi daripada ilmu itu ada dua, yaitu kita bisa mengambil manfaat darinya, kemudian kita semakin cerdas dengannya. Ya. Kalau seorang belajar tapi tetap dia bego, bodoh, kan banyak. Ya, belajar mekanik otomotif misalnya, tentang mesin, tapi dia nggak bisa buka-buka mesin, apanya rusak masih tetap ke bengkel. Itu namanya nggak manfaat ilmunya, dan dia nggak cerdas gitu. Karena sungguhnya belajar itu melatih otak, ya kan? Belajar itu melatih otak. Dan tidak semua yang kita pelajari demikian adanya. Itu cuma contoh-contoh, 1 tambah 1 2, kan begitu. Kalau di sekolah, ya kan, 1 tambah 1 2. Tapi apakah terus demikian? Cuman tahu 1 tambah 1 2. Itu cuma contoh aja. Seterusnya harus dikembangkan. Nah, itu namanya kecerdasan.
Kemudian awal lagi, lebih-lebih dia bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan dasar ilmunya. Ya, mencetuskan, menemukan sesuatu yang baru dengan ilmunya. Wah, itu adalah buah daripada ilmu tadi. Kalau di dalam iman adalah kelembutan hatinya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabi wa sa'at murtafaqa. Wa qulil haqq, wa qul aslinya lam ini yang pertama itu mati ya, wa qul itu cuman dikasih harokat supaya bunyi, nampak lamnya yang mati itu. Kalau langsung kul, wa kul haqqu, lam yang mati nggak nampak. Jadi dihidupkan satu, dikasih harokat. Namanya kusirat liltiqa is-sakinain. Ya. Dia dikasih kasro karena bertemunya dua huruf mati supaya bisa nampak. Wa kul, dan katakanlah al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kalian. Rabb ya adalah yang menciptakan, memiliki dan memelihara, mengendalikan. Ya. Dari Rabb kalian. Faman syaa, maka siapa yang mau, yang berkehendak, yang ingin, falyu'min, maka hendaknya dia beriman. Wa man syaa, dan siapa yang berkehendak, yang ingin, falyakfur, maka hendaknya dia kafir. Inna a'tadna, sungguhnya kami telah menyiapkan lidzalimina, bagi orang-orang yang zalim itu, naron, api ya, neraka. Ahata bihim, yang akan meliputi mereka, mengelilingi mereka, bihim ya, ahata bihim, bi itu namanya ba lil musahabah, yakni lekat dengan dia. Suradiquha, panasnya, panas yang menghancurkan, gejolaknya. Wa iyastaghitsu, dan jika mereka meminta minum, yughasu, ini dari kata ighasul lahfan, minuman dari orang-orang yang kehausan. Ada kitab namanya ighasul lahfan, kitabnya Imam Ibnul Qayyim, minuman orang yang kehausan. Maksudnya haus nasihat, kelembutan hati. Kata ini
Yastaghitsu, kalau dia minta minum, yughasu, dia akan diberi minum, bima'in, dengan air, kalmuhli, air itu seperti timah yang dipanaskan, timah yang dipanaskan, atau ya tembaga besi yang kemudian mencair saking panasnya, sehingga yashwil wujuha, yang ia itu bisa menghanguskan wajah, bahasa kita itu rontok dagingnya, ya, waliyadzubillah. Bi'sa syarabu, ia adalah merupakan seburuk-buruk minuman. Kalau ada minuman yang buruk, kecut, pahit, atau apalah, beracun, nggak lebih buruk daripada ini, ya kan? Belum diminum dia sudah merusak. Biasanya kan baru diminum, baru terasa di tenggorokannya sakit. Ini belum diminum sudah merusak. Subhanallah. Wa sa'at, dan saat, ya. Ini saat itu, dan seburuk-buruk. At-ta'nis itu kembali kepada naron, api itu, ya. Seburuk-buruk, murtafaqon, yang menemani, yang menyandingi. Rafiq itu adalah teman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dipanggil oleh Rafiqul A'la, teman yang tinggi, yaitu Allah. Bahwa beliau akan dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya. Itu Rafiq. Jadi kalau ada orang namanya Rafiq, itu artinya teman, sahabat yang selalu menemani. Jadi sinonim daripada sahib, sahabat, itu adalah Rafiq, ya. Baik. Qul, katakanlah, yakni Rasulullah, yani khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, wahai Nabi, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kalian. Bukan dari orang yang cerdas, bukan dari seorang raja yang bisa menguasai dunia, bukan dari orang yang soleh. Dari orang soleh bisa saja salah, itulah kaitannya dengan yang pertama, kan kita suruh sabar dengan orang yang soleh, tapi tidak semua orang soleh itu benar. Tidak semua orang alim bisa benar terus. Ya cuman kita suruh berteman, membaiki. Tapi kalau salah, ya salahkan. Itu namanya keadilan. Likulli jawadin kabwah. Tiap kuda yang lincah pasti akan kepleset dia. Likulli alimin safwah, nabwah, ya. Bagi orang alim itu pasti akan tergelincir. Dari ulama-ulama dahulu itu, seperti Imam Nawawi, luar biasa, beliau bisa mensyarah Sahih Muslim sampai dikatakan syarah terbaik dari Sahih Muslim. Beliau salah. Beliau masih membenarkan, mengambil berkah dari orang yang solih. Itu salah, sikap yang salah. Ya, akidah, mentakwilkan sifat Allah. Alim beliau, tapi tergelincir kepada kesalahan. Yang dalam hal-hal yang salah itu ya disalahkan, tidak diikuti, tidak kemudian karena dia alim semuanya dibenarkan, padahal salah. Nah ini
penyakit orang zaman akhir. Ketika sudah diangkat, dijunjung tinggi, didoktorkan, dijadikan guru besar, salah tetap dibenarkan. Itu sikap yang tidak benar. Sampai dibela, dikerahkan bansernya. Kalau orang Nahdien, kalau orang Muhammadiyah apa? Kakong. Hah? Oh, kamu ya. Enggak benar. Kalau salah ya salah. Jangan terus dibela. Ya, tahu kan maksudnya antum? Ya. Jadi kalau salah ya salah. Jangan kemudian, lah kalau kemudian salah tetap dibela, itu namanya gulu, ta'assuf, buta. Antum itu makhluknya Allah, budaknya Allah, bukan budaknya orang pinter. Pembelanya agama Allah, pembela kebenaran, bukan pembela kesalahan. Jangan hanya jadi mutu pembela kebenaran, tapi dalam prakteknya tidak. Ya, orang salah tetap dibela. Ini. Jadi kebenaran itu dari Rabb kalian. Maka dari mana saja datangnya kebenaran, terima. Siapa yang salah, salahkan. Itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja salah. Misalnya salah, beliau mengakui kesalahannya, bahkan tetap dibacakan ayatnya, tidak disembunyikan, mengklarifikasi. Kalau beliau salah, mana contohnya? Pada suatu ketika beliau mendengar suara-suara, ya, ada orang-orang rame menikahkan, ya, biji kurma atau serbuk kurma, yang laki-laki dan perempuan. Karena Nabi, ada apa kalian ribut? Ini musim menikahkan kurma laki-laki dan perempuan, jantan dan betinanya, ya Rasulullah. Kata Rasul, nggak perlu itu. Maka orang-orang Madinah meninggalkan itu, kemudian setahun nggak berbuah, ya, setahun nggak berbuah. Dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi? Kalau urusan dunia saya nggak tahu. Mohon maaf, saya salah dalam hal itu. Ya. Tapi kalau urusan akhirat, itu saya ahlinya. Dalam hal siasat perang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam insaf. Dalam perang Badar ada siasat, ya, yang sudah Nabi tetapkan. Kita berkemah di sini, bermalam di sini, ya. Markas kita di sini. Kemudian ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau cuma siasat perang? Karena mungkin para sahabat sudah belajar dulu saat kurma, beliau menganjurkan nggak usah. Ternyata salah. Ya. Tapi kalau wahyu, sami'na wa ata'na. Ya. Maka kata Nabi, ini cuma siasat, bukan wahyu. Siasat saya. Maka sahabat di situ kemudian memberikan masukan, ya Rasulullah, ini siasat yang kurang tepat. Kalau kita di sini, sementara mata air di sana, orang kafir Quraisy belum sampai, kita kuasai aja. Ya, jadikan mata air itu di belakang kita. Dengan begitu orang kafir Quraisy tidak punya mata air, dan kalau mereka mau minum, mereka harus melewati kita dulu. Wah, itu ide yang bagus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengakui kesalahannya. Nah, orang zaman sekarang jelas salah, tidak mau disalahkan, malah membela diri. Nah, ini penyakit, ya, penyakit di antara penyakit orang yang berilmu begitu. Dia sombong, tidak mau mengakui kesalahannya, merasa karena sudah berilmu. Ya, padahal, ya, tiap orang yang berilmu pasti akan tergelincir kepada kesalahan. Nah, ini kebenaran itu dari Rabb kalian.
Faman syaa falyu'min. Artinya dari Rabb kalian itu dari Al-Qur'an dan dari yang diutus tentunya. Kalau sudah jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipercaya, diutus oleh Allah, berarti semua yang beliau lakukan berdasarkan wahyu dari Allah itu benar. Ya, itulah. Maka siapa yang beriman dengan keinginannya, artinya dengan fitrahnya dia, dikarenakan sudah merasakan dan membuktikan kebenaran itu. Nah, itu namanya keinginan. Karena setiap orang ketika disentuh atau dibentur sesuatu akan bermain otak dan hatinya, ya toh? Kenapa saya dibentur ini? Itu orang yang cerdas gitu. Orang yang secara fitrah dia akan berpikir, kemudian akan ambil pelajaran dari itu, ya kan? Kenapa saya kemudian terbentur? Oh, karena saya kurang hati-hati, ya, atau karena kurang waspada, kan begitu. Padahal ini benda padat, kan begitu. Baru dia berhati-hati. Nah, itu namanya dengan fitrahnya dia berpikir. Lalu dia memilih untuk beriman, untuk membenarkan, memilih kebenaran itu. Nah, ini yang disebut dengan beriman dengan keinginannya. Bukan karena paksaan, tanpa dia berpikir, kemudian langsung saja, tanpa dengan kecerdasannya, ya, dia kemudian dipaksa oleh orang, ikut-ikutan. Ada kan orang beriman karena ikut-ikutan. Memang biasanya nggak awet orang seperti itu. Ini namanya orang yang ya selalu terpengaruh dengan ikut-ikutan dengan sesuatu yang viral. Zamannya ini ya pakai anting, dia ikut pakai anting, ya. Zamannya orang pakai semir, dia ikut pakai semir, ya. Zamannya baju model gini, kan nggak bagus orang seperti itu, ya. Giliran nanti salah, dia lari. Jadi karena keinginan, dan siapa yang mau beriman dengan keinginannya, dengan kehendaknya, tanpa ada unsur paksaan, keinginan yang murni karena akal yang sehat, kan kebenaran itu, maka silahkan. Nah, di sini orang yang beriman dengan keinginannya, pertama dulu dia harus mengenali kebenaran itu, dan kebenaran itu adalah sesuatu yang wajaba wasabata, sesuatu yang dia harus dan pasti, itu namanya kebenaran. Makanya keimanan itu dikatakan sesuatu yang jelas, nampak, nyata. Karena pasti apabila dipikir-pikir, seseorang itu akan membenarkan, itu namanya kebenaran sesuai dengan kenyataan. Seperti apa? Dicontohkan oleh para ulama dalam menggambarkan kebenaran. Ya, besi itu keras dan padat. Besi itu keras dan padat. Ketika seseorang menyatakan besi, ya, kemudian dia tekan, benar ini padat. Kemudian ketika dia hantam dengan sesuatu, benar tidak hancur. Nah, itulah yang disebut dengan kebenaran, nampak, jelas, dan nyata. Beda dengan kebohongan, beda dengan sesuatu yang menipu. Katanya keras, ya, atau katanya asli tapi palsu, ya. Katanya ori tapi ternyata KW, ya. Menipu, dan orang akan menyesal ketika menerima sesuatu yang palsu, yang menipu. Nah, di sini diibaratkan kebenaran itu dengan sesuatu yang nyata, pasti. Dipikir, dicerna, didaur ulang, ternyata ini benar. Lalu dia mau mengimani dan mau memilihnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan dengan itu. Kata Allah, innal ladzina amanu
wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Punya orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan imannya dia punya ilmu. Iman itu kan gambaran daripada ilmu, ya. Iman itu kan kepercayaan, ya. Keyakinan iman itu. Kenapa antum yakin? Kenapa antum percaya? Ya. Karena antum punya ilmu. Ya. Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman dulu. Kemudian wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu adalah bagian daripada pembuktian. Pembuktian dirinya kepada sesuatu itu ada usaha. Benar nggak? Cari terus. Ya. Maka kebenaran itu akan semakin besar, akan semakin subur dalam dirinya, sehingga akan menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terombang-ambing. Nah, itu namanya bimbingan. Paham tuh? Jadi kalau antum sebagai orang yang beriman tadi, dia berusaha memupuk keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina taqaw zadahum hudan wa atahum taqwa. Orang yang kemudian punya iman, kemudian berusaha untuk memelihara keimanan dengan ketakwaan. Ya. Artinya dia tahu rambu-rambu, kemudian mau mengikuti rambu-rambu itu, akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bimbingan yang lebih mendalam, sehingga kemudian Allah akan memberikan ketakwaan yang sesungguhnya di dalam dirinya. Akan dirasakan benar, ya, benar gitu. Yang pertama, dia harus mengetahui kebenaran itu, lalu dia memilihnya, maka Allah akan memberikan bimbingan. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau dia, yakni dengan keinginan dirinya, dia sudah tahu kebenaran itu, tapi dia mengkufurinya, nggak mau memilih. Karena apa? Jalan keimanan itu kan penuh dengan ujian, ya, penuh dengan ujian. Karena tidak akan dibiarkan orang yang mengaku beriman kemudian lolos, dibiarkan begitu aja tanpa ada ujian. Seperti antum diterima di sekolah, ya, kemudian dibiarkan tidak belajar, mana ada? Pasti di sana ada ujian, lalu naik kelas, ya kan? Dan setelah naik kelas ada kelulusan. Dari kelulusan itu bisa nggak dia mengembangkan, baru dia dapat kerjaan karena pengembangannya yang bagus, kan gitu. Sehingga ada apa namanya PKL, ya kan? Pembuktian di lapangan bagaimana hasil dia belajar itu. Makanya Allah mengatakan wala yahsabanna alladzi amhasibal ladzina wala yahsabanna alladhina qalu amanna, apa itu? Alif lam mim am hasibal ladzina, apakah orang-orang yang am hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia menyangka setelah dia mengatakan beriman kemudian dibiarkan nggak diuji? Pasti diuji. Nah, orang yang kemudian tidak mau ujian, dia akan kafir. Ya. Dia memilih jalan kekafiran. Dia, wah ruwet hati wong iman. Ya. Harus sholat, ya. Belajar baca Al-Quran, lebih-lebih sudah tua. Ya. Belajar Al-Quran, wis bayang no repot. Ya. Sing tua kadang digegeri ambek sing muda. Ustadz sing muda ngajari. Baca kof nggak bisa-bisa, sampai keselak ya, kof itu, es repot, ruwet. Apalagi sholat, ya. Puasa, ake-ake panganan harus puasa, ya. Saat banyak tanggungan harus infak, harus sedekah, wah ruwet dari wong iman, banyak tuntutan.
ngene ndak boleh, gitu ndak boleh. Nah, memang keimanan penjara ya. Ya kan? Al jannatu ad-dunya jannatul lil kafirin wasijnun lil mu'minin. Surga itu adalah dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan neraka bagi orang yang beriman. Penjara, sijnun, penjara bagi orang yang beriman, dua dikelilingi dengan, kalau pernah kita pelajari, dengan perjanjian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih baik milih kafir aja. Dan di dunia itu bebas memang. Mau sholat, mau enggak. Apalagi ada kata asasi, ya kan? Sampai kemudian perusahaan yang mengharuskan karyawannya untuk sholat berjamaah itu malah di demo. Apa ini tuh hak asasi, pilihan mau sholat nggak sholat, mau jamaah nggak jamaah. Iya, memang bebas di dunia, nggak ada paksaan. Mau jadi orang taat silahkan, mau jadi orang ahli maksiat monggo, nggak ada paksaan di dunia itu. Kata Allah silahkan, bebas kamu. Tapi kata Allah, inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Sungguhnya kami, katakan ya oleh Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi di sini, ya, musnad ilaihnya adalah kepada domir jamak, yakni disandarkan kepada kata ganti yang menunjukkan besarnya Allah. Inna, sungguhnya kami, maksudnya Allah yang punya dunia ini, langit ini, kehidupan ini, telah menyiapkan bagi orang-orang yang zolim. Zolim itu adalah lawan dari adil ya. Ini zolim lawan dari adil. Orang yang membela kebenaran adalah pembela keadilan, ya enggak? Kasus rakyat punya lahan kemudian dirampas oleh pemerintah. Pembela keadilan membela rakyat supaya lahan tersebut dimenangkan oleh pemiliknya. Apa namanya? Pembela keadilan. Dia zolim lawan dari keadilan. Kenapa disebut zolim? Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kebenaran diingkari. Itulah. Kesalahan dibela. Coba lihat tokoh-tokoh kita sudah pegang jabatan, pegang kementerian dalam pemerintahan, ya, homoseksual diperjuangkan, ya, lesbi didakwahkan, dipromosikan, luar biasa. Apa sesungguhnya yang mereka bela? Padahal jelas-jelas merusak fitrah manusia yang seandainya dia punya anak laki satu, kemudian menikah dengan sama-sama laki-laki, keturunannya terputus. Punya anak perempuan sama tawayang, tidak mau menikah dengan lain jenis, menikah dengan sesama jenis, putus nasabnya dia. Rusak kehidupan dunia. Seandainya itu mewabah kepada seluruh masyarakat, itu penyakit, dibela. Apa maksudnya? Itu namanya zalim. Nah, kebenaran itu harus diperjuangkan, bukan kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Batu disembah, ya kan? Perdukunan yang menipu umat, ya kan, mengeruk uang masyarakat, ya kan. Anak nangisan dikatakan kesurupan, kasih uang, ya kan. Padahal ya anak-anak senengannya nangis banget. Ya. Uang dipisah, ambek teteh, tapi tidak nangis seminggu full, biasa itu.
Nanti dengan terbiasa dia akan berhenti. Yang dukun, ya, kayak isyarat-syarat, ya, penipuan, kezaliman, itu adalah zalim. Maka Allah sudah menyiapkan orang-orang yang zalim. Utamanya adalah seharusnya dia menyembah Allah, menyembah batu, mengistimewakan keris dan sebagainya. Itu adalah kezaliman. Kami sediakan baginya naron, neraka, ahata bihim suradikuha, yang kemudian mengelilingi mereka panasnya. Ini juga ancaman di akhirat kelak, ya, juga ancaman di dunia. Orang yang kafir, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, yang membela kezaliman, yang menurut mereka adalah memperjuangkan hak asasi manusia, padahal itu adalah kezaliman, hanya akan merasakan kepayahan dalam perjuangannya, tidak akan memperoleh pahala dari Allah, ya kan? Justru mendapatkan dosa. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk, ya. Amilatun nasibah, terhadap perbuatannya, perjuangannya. Karena yang diperjuangkan di dunia itu apa? Kezaliman. Di akhirat nanti dia apa? Yang didapatkan nasibah, kepayahan. Ternyata yang saya perjuangkan, sama-sama berjuang. Pembela kebenaran berjuang, pembela kebatilan berjuang. Tapi pembela kebenaran nanti dapat pahala dari Allah, karena yang diperjuangkan kebenaran. Pembela kebatilan cuman dapat kepayahan. Lihat itu Abu Lahab, Abu Jahal, apa yang diperjuangkan, hartanya habis, ya kan, nyawanya sampai dikorbankan. Apa yang diperjuangkan? Kebatilan, cuman membela berhala, batu, ya. Nah ini kehidupannya di akhirat nanti hanya akan menjadi kesia-siaan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina yuhsinuna sun'a. Ya itu nanti akan kita lewati di akhir surah Kahfi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang dia dalam amalnya dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ternyata apa yang mereka usahakan di dunia itu hangus sia-sia. Wahum yahsabuna, padahal mereka waktu hidup menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka adalah orang yang paling toleran, ya kan? Itu kan pembela kebatilan itu. Kenapa kayak gini dilarang, orang cari uang, ya berarti PSK, ya kan? Dibela, nggak usah disalahkan, kasih tempat aja perjudian, kasih tempat aja. Menurut mereka itu adalah kebenaran, menurut mereka itu adalah yang paling bagus, ya. Tapi mereka adalah orang yang paling merugi, ya. Mereka akan dikelilingi nanti dengan kepayahan, ya. Nanti akan dimasukkan di dalam neraka yang akan mengelilingi mereka gejolaknya. Ketika mereka meminta minum, kata Allah, akan diberi air minum kal muhli. Berarti apa tadi? Kal muhli, seperti timah yang mendidih, dipanaskan. Kalau di dalam surah Asy-Syura, di dalam surah Az-Zukhruf, ya, disampaikan bahwa itu adalah merupakan air yang masih berada di atas tungku, jadi masih dipanaskan. Nah itu kan di neraka, ya kan, air itu ya masih panas, sementara itu bukan air. Antum pernah minum air panas atau ya ngentas air yang masih baru selesai mendidih? Coba letakkan
di wajah antum. Bagaimana rasanya? Panas ya, mus gitu. Akhirnya diminggirno, disingkirkan, dipalingkan dari wajah. Itu air, Pak. Ini timah. Timah itu. Kalau yang lebih dahsyat daripada air apa? Minyak, ya kan? Minyak yang masih mendidih itu, bahkan apinya sampai ke minyak itu sendiri. Minyak itu tersebut dikejar oleh api. Nah ini timah. Makanya yashwil wujuh, bisa menggosongkan rontok ini wajah. Wal iyadu billah, bisa dibayangkan itu. Sudah. Jadi sebetulnya perintah fal yakfur, maka kafirlah. Kalau kamu ingin, kafirlah kamu. Ini bukan kebebasan, ancaman sebetulnya. Tapi terkait dengan iman tadi, nggak percaya ya wis, terserah. Itu. Tunggu aja sampai mati. Qul, ya, katakan wahai Muhammad, nahnu natarabbasuna. Kita sedang menunggu, sama-sama menunggu. Ya. Lihat aja nanti kalau sudah mati. Kamu nggak percaya wis. Ya, gitulah. Maka nanti akan menyaksikan hal yang sebenarnya. Itulah bi'sasyarabi, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk teman. Di dunia kebatilan itu adalah teman yang memayahkan, yang melelahkan. Betul. Di dunia orang yang hanya membela kebatilan itu tidak akan pernah puas dia. Tidak akan pernah puas dengan dunia. Ya. Makanya akhirnya ada banyak pembantaian, banyak penipuan, ya, orang-orang yang hendak memperjuangkan dunia pada akhirnya ya banyak kebatilan dan kezoliman, seperti di negara Cina itu. Luar biasa kehancuran ketika sudah dikuasai oleh orang-orang etis yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan coba lihat negara yang dibesarkan dengan syariat, yakni dengan kebenaran itu, subur makmur, kezoliman itu ada tapi tidak kemudian tumbuh subur di dalamnya, seperti di Brunei, Darussalam, ya, seperti di Arab Saudi, dan di tempat-tempat yang syariat Islam itu dijalankan. Wasa'at murtafaqa, itulah seburuk-buruk teman. Wal iyadu billah. Nah, inilah beberapa pelajaran daripada ayat ini. Amin. Ya, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, di luar tema Ustadz, jika terjadi satu masalah dalam rumah tangga, kasus talak atau talak dua, sampai melewati masa 3 kali suci, masa iddah, apakah harus melakukan nikah ulang atau langsung rujuk kembali Ustadz? Mohon penjelasannya. Kalau sudah lewat masa iddah, ya harus nikah ulang, akad dan pakai mas kawin baru. Nah, masa iddah itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah untuk suami. Jadi jeda yang diberikan oleh Allah, barangkali dia masih mau berpikir untuk kembali, itu masa iddah. Di antara hikmah daripada masa iddah, pertama adalah itu, yang kedua adalah dikhawatirkan nanti sang mantan istri itu punya anak, punya benih dari dia. Makanya masa iddah itu kalau kemudian dia hamil memanjang sampai dilahirkan, dia tidak boleh nikah lagi. Kalau masa iddah sampai habis dia terbukti tidak hamil, maka dia lepas sepenuhnya dari suaminya, sudah, gitulah. Jadi masa iddah itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah bagi sang suami untuk bisa rujuk, dan tidak perlu akad yang baru, tidak perlu mas kawin yang baru, mahar yang baru. Itu. Apakah sah sholat seorang yang sholat di belakang imam yang apa ini?
lahan jali, ya, yang dia itu salah bacaannya jelas. Itu. Mohon penjelasannya. Ada hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, ya. Jadi apabila seseorang itu tidak sengaja dia lewat di suatu tempat kemudian sholat, ternyata imamnya seperti itu, ya kan, dia mengikuti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in asaba falakum walahum, wa in asaa falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, maka bagi dia pahala, yakni sholatnya sah, bagi makmumnya pahala sah juga. Tapi kalau imamnya salah, maka bagi makmumnya pahala, bagi imamnya dosa. Ini kalau kita lewat di suatu tempat, ternyata imamnya ya itu, gitu. Tapi kalau kemudian dia tahu imamnya salah, ya, terus dia tetap sholat di situ, ya kan, besoknya tahu imamnya ini lagi, besoknya dia harus pindah tempat sholat karena dia sudah tahu, gitu loh, sudah tahu. Jadi kalau bisa di suatu tempat dia tahu imamnya salah bacaannya jelas, maka dia harus berusaha untuk mengganti, ya. Kalau tidak ada yang bisa, dia harus jadi imam, mengajukan diri jadi imam, itu harus kewajiban. Nah, kalau tidak bisa, maka dia pindah masjid, sudah itu. Jadi berusaha untuk melobi takmir, minta agar imam ini diganti karena salah, itu, ya. Jadi kalau secara tadi tidak sengaja, maka tetap sah. Tapi kalau berketerusan harus pindah atau harus diganti, ya. Artinya dia tidak sah kalau sholat di situ terus. Paham? Ya. Misalnya sang imam tidak menyadari kalau itu salah. Harus disampaikan. Harus disampaikan. Ini salah, mohon maaf, ya kan, gitu. Makanya imam itu khiyarukum imamukum khiyarukum, imam kalian itu adalah orang pilihan di antara kalian. Jadi bagusnya masjid itu ya dites siapa yang mau dijadikan imam, dites bacaannya, apa ngundang ustadz atau di situ sudah ada ustadz yang mengajari tahsin, kemudian dites, oh ini paling bagus. Dan sudah itu harus dipilih, jangan asal haji, asal kiai, asal ustadz, ya kan? Bahkan kalau di negara Islam, kalau dia tidak bisa baca roh, walaupun syekh, ya, ada kan yang pelu sampai tua, nggak dijadikan imam, walaupun syekh. Jadi dia cuman ya ceramah aja, nggak jadi imam, itulah. Jadi harus dibenarkan, ya, Pak Ustadz, antum salah dalam bacaan ini, itulah. Ada kadang memang dia cuman ngafalin dari apa yang dia dengar. Jadi ustadznya salah, dia juga salah. Dia nggak membuktikan di dalam Al-Quran. Dan biasanya hafalan itu sulit dibetulkan kalau hafalnya sudah itu, ya. Yang ketiga, bagaimana derajat hadis bahwa kelak di akhir zaman akan muncul pemimpin-pemimpin yang dusta kepada rakyatnya, yang zalim kepada rakyatnya. Siapa yang mengikuti dia bukan golonganku. Begitu kira-kira Ustadz, bagaimana penjelasannya? Naam, yang dusta kepada rakyatnya, yang zalim kepada rakyatnya, siapa yang mengikutinya bukan golonganku, ya. Derajat hadis ini insya Allah di Sahih Muslim kayaknya, ya. Jadi derajatnya sahih. Cuman ini yang terakhir, siapa yang mengikutinya bukan golongan, maksudnya mengikutinya di dalam hal yang dia perintahkan itu adalah maksiat kepada Allah, ya.
Jadi apa yang dia perintahkan dalam hal maksiat kepada Allah, maka itu tidak boleh diikuti. Kita harus berlepas diri darinya. Adapun di dalam hal yang bukan larangan Allah, ya, juga bukan perintah Allah, dalam hal mubah, ya kan? Maka itu kita ikuti walaupun dia adalah pemimpin yang zalim. Sebagaimana hadis ya adalah diterjemahkan, dijelaskan oleh hadis yang lainnya. Tidak bisa kemudian hadis ini kita ambil satu kemudian meninggalkan hadis yang lain. Seperti ayat Al-Qur'an, ya. Ada ayat yang lain juga. Ya. Seperti ada perintah kita itu mendengarkan Al-Quran apabila dibacakan. Nah, ada saat-saat di mana Al-Quran itu tidak tepat dibacakan. Ya, di mana kita kalau meninggalkan pekerjaan pada saat Al-Quran itu dibacakan, ya kita dosa. Seperti apa? Saat kita harus bekerja, misalnya belum asar kurang setengah jam disetel di masjid bacaan Al-Quran. Sementara kalau Al-Quran dibacakan kita harus mendengar. Siapa yang salah ini? Siapa yang salah? Yang nyetel apa yang kerja? Yang nyetel. Tidak tepat waktunya, ya kan? Nah ini dia. Jadi ada sesuatu yang tidak kemudian kita ambil satu paket, tapi harus dengan paket yang lain, dengan syarah, dengan penjelasan yang lain, begitu. Jadi itu maksudnya. Bukan golonganku dalam artian kalau dia terus diikuti, gitu. Atau ini pemimpin jelas salah, jelas zalim, tetap dipilih. Nah itu salah, ya kan? Jadi kalau sudah jelas salah, jangan pilih lagi, pilih yang lain, gitu loh. Tapi kalau di dalam Islam itu di dalam Islam itu luas dia. Jadi ada yang mengatakan haram memilih, ada yang mengatakan harus memilih, dan semua ada fikihnya. Ya, silahkan pilih, silahkan tidak. Walhasil itu adalah perkara fikih yang luas di dalamnya. Tapi kalau yang jelas zalim itu tidak boleh dipilih. Itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup ini ya, Bapak? Cukup. Baik, kita tutup. Semoga kita mendapatkan manfaat darinya dan semoga dapat kita jadikan bekal nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.